Seorang pelaku pengeroyokan Ade Armando mengatakan pada polisi dia melakukan tindakan biadab karena kesal dengan suara Ade Armando di media sosial. Pertanyaannya, selama Rocky Gerung, Refli Harun, Abdus Somad, Fadlizon, Mustafa Nahra, Haikal Hasan bebas koar-koar di medsos, kenapa Ade Armando tidak boleh? Apakah karena kalah narasi kemudian main aniaya? Kalau karena Ade Armando keras di media sosial, boleh dikeroyok, apa Rocky Gerung, Abdus Somad, Refli Harun, Fadlizon, Haikal Hasan juga yang keras di medsos boleh dikeroyok? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Para pelaku pengecut pengeroyokan Ade Armando mulai ditangkap polisi. Menurut informasi, sudah ada 4 pelaku yang ditangkap, sisanya masih ada yang buron. Tidak menutup kemungkinan ada target lain menyusul karena pengembangan kasus masih terus dilakukan. Apalagi pelaku pengeroyokan memang banyak. Kita berharap polisi menyeret semua pelaku pengecut pengeroyokan yang berhasil diidentifikasi. Kita dukung penuh kepolisian mengungkap kasus ini. Dari salah seorang pelaku pengeroyokan, ada yang mengaku pada polisi, dia melakukan tindakan biadab itu karena kesal dengan suara Ade Armando di media sosial. Suara Ade Armando yang mana yang membuatnya kesal? Polisi belum mengungkap secara detail, tapi pastinya tidak terkait dengan suara Ade Armando yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sesuai dengan agenda aksi 11 April itu, di mana Ade Armando datang ke demo untuk memberikan dukungan. Dari informasi yang dia dapat, pelaku pengeroyokan Ade Armando bukan mahasiswa, mereka penyusup yang bisa jadi sudah menjadikan Ade Armando menjadi target sasaran. Karena kehadiran Ade Armando dalam demo itu sudah mereka sebarkan di kalangan mereka, serta ada upaya untuk memanggil kawan-kawannya untuk mengepung Ade Armando. Kita tak habis pikir, suara keras Ade Armando di media sosial tidak bisa dijadikan dalih untuk melakukan pengeroyokan kepadanya. Karena di sisi lain, sosok seperti Rocky Gerung, Refli Harun, Fadlizon, Abdus Somad, Haikal Hasan, dan Mustafa Nahra juga bebas koar-koar di media sosial. Kalau mereka masih bebas berkoar-koar, kenapa Ade Armando tidak boleh? Alasan lain, Ade Armando dituduh penista agama karena dilaporkan ke polisi. Tapi tidak ada bukti bahwa Ade Armando pernah menjadi tersangka, terdakwa, apalagi narapidana kasus penistaan agama. Laporan polisi soal kasus penistaan agama tidak bisa dijadikan bukti bahwa terlapor adalah penista agama. Karena Abdus Somad juga dilaporkan kasus penistaan agama. Rocky Gerung juga dan Haikal Hasan. Karena Abdus Somad, Rocky Gerung, dan Haikal Hasan terlapor kasus penistaan agama, apakah kita bisa menyimpulkan mereka juga penista agama sehingga bisa dikeroyok dan dianiaya? Refli Harun juga dilaporkan ke polisi. Apalagi Mustafa Nahra yang pernah ditangkap polisi, masuk tahanan dan pernah dipamerkan di borgol dan memakai baju tahanan. Tapi anehnya Mustafa Nahra ini dilepaskan begitu saja tanpa proses pengadilan yang terbuka. Kok bisa? Yang jelas-jelas sudah dengan status tersangka, ditangkap polisi, diborgol dan pakai baju tahanan bisa dilepas begitu saja.
Laporan polisi untuk Abdus Somad, Rocky Gerung, Refli Harun, Haikal Hasan juga tidak ada perkembangan. Kalau laporan polisi ke Ade Armando yang katanya karena tidak ada perkembangan, kemudian mereka melakukan pengeroyokan dan penganiayaan di jalan, apakah Abdus Somad, Rocky Gerung, Haikal Hasan, Refli Harun, dan Mustafa Nara juga bisa dianiaya di jalanan? Ade Armando memang menjadi sasaran amukan dan penganiayaan kelompok intoleran dan radikal karena Ade Armando bersuara keras pada mereka. Padahal dari kelompok mereka juga masih bebas melakukan propaganda di media sosial. Kalau bukan karena Ade Armando, tentulah kelompok intoleran dan radikal itu akan mendominasi di media sosial. Ade Armando jadi sasaran pengeroyokan dan penganiayaan bisa jadi karena pendukung Presiden Jokowi. Ade Armando aktif membela kebijakan-kebijakan Jokowi yang menurutnya masuk akal dan mengcounter pihak-pihak lawan dengan argumentasi dan nalar sehat. Padahal di sisi lain, sosok oposisi seperti Rocky Gerung, Refli Harun, Fadlizon, Mardani Sera PKS juga bebas beropini. Kalau Ade Armando bersuara lantang di media sosial karena mendukung Jokowi, kemudian jadi sasaran pengeroyokan oleh kelompok yang anti Jokowi, apakah nasib yang sama bisa dilakukan pada Rocky Gerung, Refli Harun, Fadlizon, Mardani Sera PKS yang juga lantang di medsos yang anti Jokowi, kemudian bisa dikeroyok dan dianiaya oleh kelompok pro Jokowi? Katanya mereka juga omongan Ade Armando banyak nyakitin banyak orang. Loh, emangnya omongan Rocky Gerung, Refli Harun, Abdus Somad, Fadlizon, Mustafa Nahra, Haikal Hasan nggak nyakitin banyak orang? Terus mereka bisa dianiaya di jalanan gitu. Kesimpulannya, pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Ade Armando paling tidak memberikan kita 3 bukti yang nyata. 1. Kekuatan narasi Ade Armando yang tidak bisa dilawan. Kemudian lawan-lawannya menggunakan cara-cara kekerasan. 2. Bukti pengecut, dungu, kebiadaban dan kebrutalan lawan-lawan Ade Armando. Mereka dungu, tidak mampu melawan substansi narasi Ade Armando. Mereka pengecut karena main keroyokan. Mereka biadab, brutal, sadis, psikopat karena menganiaya dan melakukan tindakan tidak manusiawi. 3. Bukti kelompok intoleran dan radikal masih nyata dan mengancam di masyarakat kita. Yang kapanpun, kalau mereka anggap ada kesempatan bisa melakukan main hakim sendiri, kita harus terus waspada dengan gerakan kelompok ini. Apalagi menjelang 2024 mereka mulai mengusung capres sendiri. Mereka belum berkuasa saja sudah brutal dan biadab. Apalagi sampai berkuasa. Nauzubillahi min dzalik. Semoga cepat sembuh Kak Ade dan para pelaku pengecut banyak yang ditangkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.